Selamat datang di Sosmed Kreatif Media Podcast. Bersama kita kembali lagi bersama Salju Hendra yang akan menjadi moderator di podcast pada kali ini, di mana kita sudah ditemani oleh Profesor Warsono, di mana nanti kita akan membahas terkait isu-isu pendidikan, di mana nanti akan langsung kita bicarakan dengan santai dengan tamu kita pada kali ini. Sebelumnya jika saya untuk menyapa tamu kita pada hari ini, sebelumnya bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik Mas. Ya, alhamdulillah baik Prof. Ya, semuanya sehat ya. Amin. Ya. Mungkin barangkali kesibukan Prof untuk akhir-akhir ini apa Prof kira-kira Prof? Ya sekarang ini setelah online ya, kuliah online, sekarang offline ini menjadi lebih sibuk, lebih sering ke kampus. Kalau sebelumnya kan cukup dari rumah, semua kegiatan bisa dilakukan di rumah. Tapi sekarang ada yang wajib hadir untuk kuliah ya, sekarang menjadi datang ke kampus. Oh berarti sudah mulai aktif lagi di kampus lagi Prof? Iya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat nih Prof kepada Prof Warsono. Karena dengan Prof Warsono kan telah dipilih dan juga dilantik menjadi Dewan Pendidikan Provinsi, betul Prof? Iya. Ya, Alhamdulillah selamat, kemarin dari Minggu ya, tanggal 17 ya. Iya. Ya mungkin untuk tema kali ini kita akan mengangkat terkait pendidikan. Jadi mungkin gini Prof, berbicara terkait pendidikan, berhubung Prof kan di sini kan juga menjadi Dewan Pendidikan juga. Jadi kira-kira untuk Prof Warsono sendiri, untuk langkah Prof Warsono sendiri sebagai ketua Dewan kan, ketua Dewan itu untuk menanggapi pendidikan, di mana kita kan telah mengalami pandemi yang sangat lama kan gitu. Dalam arti untuk kedepannya kita kan akan mempersiapkan pendidikan yang lebih normal lagi, terutama dari Menteri Pendidikan juga kan ini telah menyiapkan kurikulum baru juga. Kira-kira tanggapan dari Prof sendiri, terutama mungkin Prof sendiri sudah memiliki gebrakan awal lah untuk pendidikan di Jawa Timur terutama. Kira-kira gimana sih Prof untuk tanggapannya dan juga gebrakan dari Prof sendiri? Iya, kalau saya di Dewan Pendidikan itu kan sudah ada tugas yang jelas Mas. Jadi salah satu tugasnya adalah mensupport, mengcontrolling supporting, controlling, advising, memberikan nasihat dan juga nanti menjembatani ini menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi itu tugas pokok kami dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah ini sebenarnya kenapa? Karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada sekolah termasuk di dalamnya orang tua. Nah problem-problem tentu saja kebijakan itu diambil oleh pemerintah. Nah pemerintah ketika membuat kebijakan seringkali bisa saja kebijakan itu tidak mudah dilaksanakan, atau mungkin kebijakan itu dianggap misalkan tidak pro pada masyarakat. Nah disitulah mungkin tugas-tugas kami nanti misalkan melakukan kontrol, melakukan advising, memberi saran dan juga memberi advokasi pada masyarakat. Misalkan ketika atau misalkan masyarakat yang sebetulnya diharapkan juga berpartisipasi itu kurang memiliki kontribusi, maka kita bisa juga memberikan pencerahan kepada masyarakat agar melaksanakan atau berkontribusi terhadap pendidikan ini. Kenapa ya? Karena pendidikan ini kan sebetulnya sangat penting, bukan bagi bangsa dan negara, tetapi juga bagi anak itu sendiri terutama. Dan kemudian ketika anak itu sudah terdidik dengan baik, memiliki kompetensi, maka kemudian akan berdampak pada keluarga, pada masyarakat dan bangsa serta negara. Nah, bicara terkait kemajuan bangsa kan tidak terlepas dengan pendidikan juga nih, seperti Prof yang telah sampaikan tadi, untuk menunjang kemajuan juga dan juga potensi bagi anak juga. Kira-kira nih Prof, di era kita kan masih bisa dikatakan adaptasi nih terkait pendidikan yang sebelumnya kita telah melalui pendidikan di mana kita melakukan kurikulum darurat, meskipun kemarin kan kalau tidak salah itu menjadi pilihan juga itu.
Kalau nggak salah itu hanya diterapkan 30%, 31% di pendidikan nasional kan gitu. Nah mungkin kira-kira nih Prof, untuk dari Dewan Pendidikan sendiri untuk menanggapi persiapan nih, kesiapan dari siswa maupun orang tua maupun pendidik dalam rangka penerapan pendidikan secara normal ini, kira-kira itu nanti untuk persiapannya itu seperti apa Prof? Karena memang tadi kan memang Prof bilang bahwasanya Dewan Pendidikan kan ini kurang lebih menjadi penyambung juga dari terutama di ranah provinsi ke pusat kan seperti itu, sehingga nanti aspirasi-aspirasi dari masyarakat, siswa maupun orang tua terutama terkhusus nanti tenaga pendidik dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan nantinya agar dapat maksimal jadi seperti itu. Kira-kira nih untuk menunjang hal itu semua, kira-kira nanti peran di Dewan Pendidikan ini dan juga nantinya tenaga pendidik kira-kira ini harus seperti apa Prof untuk menyiapkan pendidikan? Ya jadi ini ya, pendidikan ini kan menyangkut nanti kan bagaimana anak itu memiliki kompetensi lalu dibuat kurikulumnya dilaksanakan di sekolah oleh para guru ya ini, dan kemudian beserta para murid. Nah mungkin kaitannya dengan Dewan Pendidikan kemarin pesan Ibu Gubernur salah satu yang cukup menarik itu adalah partisipasi anak SMA, lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi itu masih rendah di Jawa Timur. Biasanya nggak rendah sih 33%. Yang kedua adalah anak-anak SMK itu ada problem yaitu pada kepenguasaan teori. Jadi anak-anak SMK di Jawa Timur itu kemarin kita contohkan ada yang namanya anak Lamongan itu udah punya penghasilan sampai 20 juta per bulannya itu. Dari sisi skill, dari sisi keterampilan itu udah luar biasa. Tapi kelemahannya adalah penguasaan teori dalam arti bagaimana dia menjelaskan kerja yang dilakukan itu secara rasional. Nah ini yang terjadi ya ini. Jadi memang sebenarnya bisa dimaklumi ketika sekolah di SMK itu kan lebih ditekankan ke praktek. Praktek itu berarti terampil melakukan sesuatu ini. Tetapi kemudian kalau disuruh menjelaskan kenapa itu harus dilakukan seperti itu, nah inilah yang berkaitan dengan teori. Ini yang lemah. Nah ini yang menyebabkan seringkali anak-anak itu tidak mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya itu secara lebih luas. Apalagi nanti kalau misalkan dituntut paten itu harus memberikan penjelasan kenapa dilakukan seperti ini, penjelasan seperti apa. Nah inilah kan kaitannya dengan bahasa Bu Gubernur adalah penguasaan teori. Nah ini sedangkan anak-anak SMA juga kemarin kita diskusi kenapa lulusan SMA ini yang ingin kuliah itu masih rendah. Salah satu diskusi kami kemarin yang kami sampaikan pada Ibu Gubernur adalah mungkin rendahnya cita-cita. Jadi ketika anak itu tidak punya cita-cita, maka tidak punya motivasi untuk belajar ini. Nah ini sejalan dengan penelitian saya beberapa yang sudah lama sih saya berasumsi ini kalau anak-anak di Indonesia itu tidak jelas cita-citanya. Bahkan kalau ditanya cita-citamu apa, itu hanya 10% yang punya cita-cita secara tegas dan jelas. Yang lainnya ya masih mikir apa ya gitu. Nah, jadi ini. Nah, kalau cita-cita dia tidak punya, maka saya selalu mengatakan cita-cita itu dalam 3 pengertian. Pertama adalah sasaran yang mau dicapai. Misalkan, saya mau jadi dokter, berarti jelas ini kedokteran nanti kuliahnya. Lalu garis arah ini. Berarti kalau mau jadi dokter harus kuliah kedokteran. Kalau mau kuliah kedokteran harus IPA kan dengan SMA-nya. Ini IPS kan tidak bisa kan, sekarang belum. Artinya ini garis arah. Dan kemudian ini menjadi motivator. Kalau kamu mau jadi dokter, maka dulu lakunya Susan itu harus pinter kan gitu kan itu. Nah jadi ini motivasi. Jadi 3 pengertian itu dari cita-cita. Nah ketika tidak ada, maka ya sudah mau kemana? Karena cita-cita itu gambaran masa depan. Lah kalau tidak punya gambaran masa depan mau kemana? Jadi dia hanya berkutat hari ini. Ini yang menjadi masalah di anak-anak kita. Nah, saya sebenarnya punya gagasan bagaimana membangun cita-cita ini. Jadi anak-anak SD, mulai dari SD ya saya pernah diskusikan dan sampai anak SD masuk kelas 1 kasih kertas, tulislah cita-citamu apa. Nah, setelah ini disimpan aja. Udah cita-citanya pasti macam-macam dan lucu-lucu. Ya, ini.
Setelah itu mungkin nanti pertengahan SD kelas 3 atau kelas 4 diberikan. Apakah cita-citamu tetap seperti ini atau berubah? Dirubah boleh, berubah. Jadi silahkan kalau mau dirubah, rubah. Habis itu disimpan lagi. Ya ini. Terus nanti mau lulus diingatkan. Ini, enak, ini loh. Kamu dulu cita-citamu mau jadi ini gitu. Ini. Nah, mungkin setelah lulus gurunya atau kepala sekolah bisa ngatakan, gapailah cita-citamu ini. Nah, ini SD. Nanti SMP juga boleh gitu lah. Masuk SMP suruh tulis cita-citanya. Ya ini pertengahan diberitahukan apakah cita-citamu berubah atau enggak. Kalau berubah silahkan tulis, kalau enggak nanti akhir lagi berikan lagi, ingatkan, nah kamu punya cita-cita ini. Nah sampai ke SLTA gitu ini. Nah itu akhirnya apa? Ada motivasi, ada pemahaman bahwa kita harus mewujudkan cita-cita itu. Jadi itu. Nah berarti kan dari segi motivasi berarti peran guru kan berarti penting nih Prof di sana kan. Oh iya. Tapi pada faktanya sekarang kan kalau berbicara cita-cita memang sudah sering dilakukan, cuman secara berkala follow up-nya itu nggak ada. Jadi barangkali kalaupun kita punya cita-cita ya kan, kita pun kan paling tidak kan harus tahu apa sih kelebihan kita. Dan kalaupun berbicara terkait soft skill, pastinya kan harus ada pelatihan sehingga kita paling tidak mencoba. Oh ada seperti ini, kita mencoba. Nah pada faktanya, nah mungkin barangkali kalaupun Prof tadi bilang terkait siswa SMA maupun SMK kurang minat terkait berkuliah, ataupun tadi siswa SMK. Oke, siswa SMK ini bisa dikatakan sukses, namun secara praktek menguasai tapi tidak bisa menguasai secara teori. Jadi seperti itu. Nah, bicara terkait itu nih Prof. Kalaupun nanti mungkin bisa dijawab juga terkait perkuliahan. Kan kita kan sudah melalui Merdeka Belajar juga. Nah, kira-kira menurut Prof sendiri dampak dari Merdeka Belajar ini, kira-kira ini berdampak baik atau enggak? Kan ini Merdeka Belajar kan ini enggak hanya dirasakan mahasiswa Prof, dan bahkan ini dirasakan siswa juga dalam rangka untuk penerapannya. Jadi mungkin dari pandangan Prof itu seperti apa Prof untuk Merdeka Belajar? Ya, sebenarnya kalau saya mengartikan Merdeka Belajar itu adalah anak itu merdeka berpikir. Ya, merdeka berpikir itu berarti merdeka mempertanyakan apa saja dan merdeka belajar apa saja, boleh bebas ini. Nah, ini jadi bukan merdeka lalu merdeka tanpa arah gitu ya. Jadi ini misalkan begini. Kenapa Yunani dulu itu maju, dikenal sebagai suatu pusat pemikir para filsuf, dan kemudian tradisi berpikir Yunani yang bebas untuk bertanya apa saja itu kemudian mengilhami lahirnya perkembangan ilmu dan teknologi di dunia ini. Nah ini oleh karena itu kalau nanti di abad tengah ada suatu gerakan Renaissance, yaitu gerakan kembali kepada zaman Yunani. Apa yang diinginkan adalah ketika Yunani itu bebas berpikir itu bertanya, berpikir itu menjawab pertanyaan. Jadi dia bebas bertanya apa saja. Kenapa? Karena dengan bertanya apa saja itu akan lahirlah pengetahuan. Akan lahirlah pengetahuan. Nah, dengan lahirnya pengetahuan, nanti kalau pengetahuan itu berkembang terus disistematikan dari teori, dari teknologi dan sebagainya itu. Nah, jadi sebenarnya bebas mereka belajar itu kalau saya harus diartikan anak itu biarlah bebas berpikir, bebas bertanya apa saja. Nah, nanti implementasinya misalkan kalau saya udah kuliah, ngapain? Ya silahkan ngambil mata kuliah apa yang kamu inginkan. Tetapi tentu saja mata kuliah wajibnya untuk kompetensi utamanya itu sudah terpenuhi. Makanya kan nanti saya akan mencari kompetensi pendukung. Saya misalkan dari MIPA, misalkan dari fisika misalkan. Setelah saya memenuhi kemampuan fisika saya akan belajar tentang politik. Gak apa-apa, belajar ngambil mata kuliah politik misalkan itu, atau ngambil mata kuliah sosiologi misalkan ini. Nah ini silahkan mau ini diberikan kebebasan, tetapi ini harus diarahkan kepada apa yang diinginkan atau diberi kebebasan pada anak itu apa yang diinginkan. Tapi anak sendiri juga harus berpikir sebetulnya yang kamu butuhkan apa tuh? Iya. Kalau kamu belajar politik itu nanti untuk apa tuh? Gitu. Nah ini kalau belajar sosiologi untuk apa? Nah, sekali lagi sebetulnya kembali pada anak ini harus memiliki imajinasi ke depan. Seperti tadi cita-cita tadi. Itu. Kalau tidak punya imajinasi ke depan, mungkin ya mau belajar apa? Mau ini bingung. Itu. Nah,
Jadi gini bro, bicara terkait apa kebebasan ini kan memang dalam rangka itu untuk tahun ini kan memang kalau tidak salah kurikulumnya sudah disahkan bro, terkait kurikulum prototipe. Jadi seperti itu, di mana itu akan diterapkan mulai dari jenjang TK sampai ke apa ranah perguruan tinggi kan seperti itu. Nah, kira-kira ini kan apa mungkin barangkali nantinya dari apa yang melihat podcast kita nanti barangkali bisa tahu lah kira-kira untuk kurikulum prototipe ini seperti apa sih Prof dalam penerapannya. Jadi mungkin seperti apa itu yang dimaksudkan oleh Menteri Pendidikan? Ya, saya mudah-mudahan tidak salah ya, karena saya sebenarnya kan sekarang ini masih berlaku 3 kurikulum ya, kurikulum 2013, kurikulum yang kemudian berbaru, dan kurikulum prototipe yang sedang diuji coba. Nah, kurikulum prototipe ini dalam rangka mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar tadi kan itu. Nah, di sini sebetulnya masih juga diberi ruang pada sekolah itu mau mengambil memformulasikan seperti apa gitu. Nah kalau seperti itu pertanyaan dasarnya sebenarnya pendidikan itu sebenarnya untuk siapa tuh? Ini pendidikan itu untuk gurunya, untuk sekolahnya, untuk orang tuanya, atau untuk negara? Ini. Nah kalau saya pendidikan itu sebenarnya utamanya untuk anak. Kalau anak ini udah punya kompetensi yang luar biasa, memiliki kemampuan, maka nanti akan berdampak pada keluarga, pada negara, otomatis ini. Tapi kalau anaknya nggak punya kompetensi apa-apa, ya siapapun juga nggak ini kan. Gitu. Nah oleh karena itu, nah ketua anaknya itu mau kompetensi tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak punya cita-cita, lalu diapakan ini gitu. Jadi akan mandek di sini. Gitu. Oleh karena itu, sebetulnya bagaimana kita menumbuhkan anak itu menjadi pembelajar. Ya, pembelajar itu orang yang selalu mencari, ingin tahu, ya itu ingin mencoba, misalkan skill keterampilan itu kan ingin mencoba. Saya ingin coba ini, saya ingin coba ini, silakan. Ya. Nah kalau sudah ingin tahu kuat, ingin mencobanya kuat, maka pasti dia punya kompetensi intelektual maupun kompetensi keterampilan. Nah kalau dia sudah punya kompetensi, berarti dia sudah mandiri, paling tidak bisa hidup dengan keterampilannya atau dengan pengetahuannya itu. Kalau dia sudah hidup mandiri, maka tidak menjadi beban orang lain. Itu kan itu negara, keluarga ini. Apalagi kalau kompetensinya itu melebihi nanti kapasitas untuk diproduksi menjadi melebihi dari kebutuhannya sendiri, berarti dia bisa memberi kontribusi, ya kan gitu. Ini, ya. Jadi itu Merdeka Belajar seperti tadi sekali lagi sebetulnya harus dimotivasikan pada anak untuk membangun masa depannya. Itu mau jadi apa? Dan ini tentu saja kalau mau membangun masa depan, anak ini juga harus tahu ke depan itu apa yang dibutuhkan. Untuk mencapai itu tantangannya apa? Ya itu. Nah kalau dia sudah tahu gambaran ke depan yang akan dibutuhkan ini, tantangan seperti ini, dia akan siap untuk menghadapi itu, dan untuk menghadapi itu maka dia harus belajar. Oke. Ngomong-ngomong apa terkait kurikulum prototipe ini kan tadi Prof bilang, jadi siswa ini nantinya harus bisa mandiri lah dari apa yang telah didapatkan dalam pendidikannya. Apa mulai dari soft skill maupun dari pengetahuannya itu sendiri. Jadi kalau tidak salah di kurikulum prototipe ini kan memang mengajarkan terkait mulai dari jenjang TK nih Prof. Itu kan mengajarkan terkait apa itu namanya bermain dengan belajar, dan juga nanti di jenjang SD. Nah ini yang saya pertanyakan ini di sini Prof. Dalam penerapannya di kurikulum prototipe ini SD untuk pelajarannya kan ada pelajarannya memang digabung nih Prof. Itu pelajaran IPA sama IPS. Sedangkan kita tahu bersama kan kalau kita berbicara IPA sama IPS kan memang suatu bidang yang berbeda kan gitu sih. Ini digabung Prof. Digabung di jenjang SD ini. Jadi pelajaran IPAS. Sehingga IPA sama IPS itu nggak ada, jadi adanya IPAS. Jadi seperti itu. Terus di SMP itu ada yang namanya fokusnya. Fokusnya itu bukan lagi kayak bahasa Inggris tuh enggak Prof. Yang difokuskan itu bahkan bahasa Inggris itu hanya jadi peminatan. Difokuskan ke teknologi. Jadi seperti itu. Dan juga jenjang SMA itu di kurikulum prototipe itu yang diterapkan adalah kita nggak menerapkan kayak kurikulum 13 nantinya di kementerian itu. Kira-kira dari Prof sendiri apakah itu sudah tepat, karena di SMA yang kita tahu bersama kan kita ataupun saya dulu kan itu sudah penjurusan nih Prof. Kita penjurusan mulai dari kelas 10 kita tes sudah harus milih mau jurusan apa, IPA, IPS atau bahasa kan seperti itu, sehingga sekarang itu nggak ada, dihilangkan. Jadi seperti itu. Kira-kira tanggapan dari Prof sendiri itu seperti apa terkait itu? Itu kan dari segi penerapan
penerapan yang akan diterapkan sih yang saya ketahui. Oke, jadi kan kalau kita lihat pendidikan itu kan kontinuitas ya, dari TK lalu sampai ke perguruan tinggi. Nah, spesialisasi keilmuan itu baru terjadi di perguruan tinggi sebetulnya ini. Tapi ketika anak-anak ini ya lingkupnya adalah lingkup konteks masyarakatnya itu ini. Nah, yang penting sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks pendidikan menurut saya itu ada dua hal yang pertama adalah bagaimana mengembangkan kemampuan intelektual, cara berpikir secara saintifik. Yang kedua nanti adalah moralitas ini. Dan kalau ditambah lagi yang ketiga adalah skill ini, karena sebetulnya kan kalau saya boleh merefleksikan itu kan manusia nanti harus menghadapi hidup ya, supaya mandiri. Dan ini kan jadi profil pelajar Pancasila kan salah satunya mandiri kan ini. Artinya ketika dia mandiri itu saya selalu mengistilahkan setiap individu itu konsumen dan produsen. Artinya apa? Pasti kita punya konsumsi kan, kebutuhan. Tapi siapa yang akan memenuhi kebutuhan kita? Ya harus menjadi diri kita sendiri. Nah, untuk bisa memenuhi konsumsi maka kita harus berproduksi. Kan itu. Nah, produksi jasa atau barang. Nah, apa modal kita untuk berproduksi atau bekerja lah bahasa lain kan itu ya. Modal kita bekerja itu ada, Allah sudah memberikan. Satu adalah akal ya ini. Yang kedua adalah keterampilan ya. Yang ketiga fisik. Ini. Fisik artinya ada orang yang bekerja dengan fisik, misalkan yang tukang beca, juga tenaga kan. Ada yang bekerja dengan keterampilan ini, misalkan operator dan sebagainya itu. Ada yang bekerja dengan intelektual. Nah, ini adalah modal kerjanya dan ini harus dibantu melalui satu proses pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, kalau seperti tadi sebenarnya di anak-anak TK, anak-anak SD ini diajari aja berpikir. Berpikir itu temanya apa saja boleh kok gitu. Misalkan IPA, IPS yang penting. Nah, apa berpikir itu? Berpikir adalah menjawab pertanyaan. Berpikir membangun narasi logika gitu ini. Nah, kalau kemampuan berpikirnya ini sudah bagus dan dia sudah menjadi pembelajar, maka nanti dia mungkin ya, ini silakan tidak harus sekolah, tidak harus ini, dia bisa menjadi pembelajar yang baik seperti otodidak. Kita punya misalkan Agus Salim, Sujatmoko, orang yang tidak memiliki gelar pendidikan secara resmi, tapi kemampuannya, penguasaan ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena dia belajar membaca, bertanya orang, berdiskusi gitu. Ini. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan ini, atau kalau bahasa saya sebenarnya bukan menumbuhkan sih, karena setiap anak itu udah diberi oleh Allah curiosity, rasa ingin tahu. Mesti anak-anak kecil kan banyak bertanya. Nah, ini dipelihara terus. Moral juga anak-anak kecil itu tidak akan bohong, jujur. Ini dipelihara terus itu. Ini. Jadi itu. Kalau berarti apa secara langsung itu bahkan Prof. Jadi ini kan masih belum diterapkan, jadi masih ada pilihan. Jadi ada 3 sih. Setahu saya sendiri itu kan ada kurikulum 13, darurat sama prototipe ini. Jadi memang nanti goalnya di 2024 kan seperti itu. Nah, berbicara terkait itu kan pastinya kan kita sudah ketahui bersama kan kita menyongsong untuk generasi emas nih 2045. Nah, dalam rangka persiapan itu kan kita bisa dikatakan terhambat pandemi, dimana itu kita 3 tahun ke belakang ya kan, 3 tahun ke belakang kita itu mengalami pandemi sehingga kita terhambat dalam pendidikan. Nah, dalam rangka itu Menteri Pendidikan itu berbicara gini, Prof. Nah, maka dari itu dalam rangka itu untuk kita menjadi suatu solusi, ya ini solusinya adalah kurikulum prototipe, di mana kita fleksibel. Jadi guru itu diberikan keleluasaan untuk fleksibel, untuk berkreasi, begitupun siswanya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, dari situ yang saya tangkap sendiri adalah berarti ada fleksibilitas dalam rangka pendidikan, mengajar maupun apa yang diajarkan seperti itu. Jadi mungkin barangkali dari situ kan ini masih uji coba dan belum diterapkan kan. Jadi nanti di Jawa Timur, nah ini mungkin di Jawa Timur kira-kira sudah ada apa belum, Prof, yang menerapkan itu? Ya kan, jangan uji coba prototipe itu sudah ada. Sudah ada Jawa Timur ya. Tapi kalau saya melihatnya begini, kalau saya berpikirnya, oke, kita tahun 2045. Iya. Tantangan dunia itu apa tuh? Yang dihadapi. Terus yang dibutuhkan skill seperti apa, pengetahuan seperti apa. Yang jelas kalau ilmu intelektual itu pasti dibutuhkan terus. Skillnya bisa berubah-ubah kan, sejalan dengan perkembangan teknologi kan itu. Lalu moralitasnya juga tetap dimanapun juga kita bekerja di seluruh dunia itu menuntut moralitas ya, itu skill nanti ini.
Jadi kemudian ini kalau misalkan tadi kalau kaitannya dengan pandemik ini, sebetulnya pandemik ini kenapa? Karena memindahkan sekolah ke rumah. Ini masalahnya. Nah, ketika memindahkan sekolah dari sekolah ke rumah ini pembelajaran, maka sekolah ini tidak pas. Rumah ini bukan sekolah. Orang tua bukan guru. Sehingga tidak akan bisa sama persis gitu ya. Lalu yang ketiga, ada kendala sarana dan prasarana. Tidak semua orang tua itu mampu menyediakan sarana, misalkan HP, laptop kan itu. Nah, akhirnya anak ini kalau di sekolah itu kan dibantu oleh guru, maka perlu pendampingan. Nah, di rumah ini belum tentu orang tuanya bisa mendampinginya ini. Nah, ini sebenarnya kenapa ada teori scaffolding di dalam pendidikan itu kan, anak itu sebetulnya belajar itu juga butuh bantuan. Artinya apa? Kenapa kalian tadi otodidak bisa sendiri, tapi kalau dibantu itu akan lebih cepat. Gitu ini. Nah, jadi pada saat pandemi kemarin itu kan ini persoalannya. Jadi anak itu ketika mengalami kesulitan, dia mau bertanya ke siapa? Orang tuanya nggak bisa, ya ini. Kalau di sekolah dia bisa bertanya pada guru, ini. Dan lalu dibimbing oleh guru. Nah, kalau di rumah, ini, makanya kemudian lost learning gitu. Nah, itu bahkan kemudian bisa berdampak pada lost generation gitu ini. Nah, artinya apa? Dalam proses belajar mengajar itu pendidikan itu pendampingan itu masih dibutuhkan. Ya, itu. Berarti faktor lingkungan sangat mempengaruhi Prof ya? Oh iya, jadi lingkungan pertama itu makanya lingkungan keluarga itu keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu kalau keluarganya itu keluarga yang misalkan educated, memahami, maka pasti akan memotivasi anaknya untuk punya cita-cita yang tinggi. Tapi bayangkan kalau orang tua ini nggak punya pendidikan yang tinggi, cita-cita juga nggak ngerti, bahkan bercita-cita aja nggak berani gitu. Misalkan kadang-kadang ada masyarakat anaknya cita-citanya mau jadi dokter, orang tuanya besok yang biayai siapa, nggak punya duit sekolah kan gitu. Padahal biarkan aja membangun. Sekarang pemerintah misalkan dengan program-program bidik misi atau banyak beasiswa, kalau dia pinter itu bisa saja tidak menutup kemungkinan cita-citanya tercapai gitu. Jadi biarlah berani bermimpi. Seperti dulu ada film yang menarik sebenarnya, Laskar Pelangi itu. Kan motonya beranilah bermimpi kan itu. Ya. Karena mimpi itulah yang akan mendorong kamu bisa terbang tinggi. Ya itu yang harus gitu. Jadi pembangunan karakter ya, pembangunan karakter. Oh ya ini Prof, di kurikulum prototipe ini kan yang diusung adalah pelajar Pancasila. Nah, dimana kalau kita berbicara pendidikan karakter sebenarnya di kurikulum 2013 kan sudah ada. Nah ini nantinya yang akan goalnya kira-kira itu seperti apa sih konkretnya itu di kurikulum prototipe ini? Ya sebetulnya kalau misalkan tadi kan sekarang dikonsepkan tentang pelajar Pancasila yang memiliki karakter mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan sebagainya kan itu sebetulnya dalam konteks karakter semuanya udah ada. Nah, cuma mungkin akan ditekankan pada bidang-bidang itu. Misalkan kesadaran bahwa kita sebagai warga dunia yang berbineka tunggal ika ya ini, karena perbedaan adalah satu kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga, tapi bagaimana kemudian kita mensikapi perbedaan itu supaya tidak menimbulkan konflik dan sebagainya. Lalu gotong royong yang merupakan kultur kita ya, kultur bangsa Indonesia sebagai satu bangsa yang bergotong royong ya itu, lalu kreatif dan sebagainya, lalu mandiri tadi. Jadi itu mungkin ini hanyalah satu penekanan dari karakter-karakter itu yang lebih dikedepankan. Oh ya ini Prof, tapi satu lagi saya ingin bertanya terkait apa pemisahan pelajaran ini Prof. Jadi saya pernah membaca scrolling di website di Google itu berbicara terkait PPKN ya Prof. Bicara terkait PPKN. Kan ini kalau tidak salah ada wacana untuk pemisahan itu, di mana ada pelajaran sendiri di Pancasila dan juga kewarganegaraan. Nah,
Kira-kira menurut pandangan Prof itu nantinya itu relevan gak sih Prof, atau memang itu urgensinya itu memang ada atau gak sih Prof? Soalnya saya baca itu lumayan banyak sih untuk beritanya itu. Kira-kira itu nanti kan soalnya tak lihat ini apa sih maksudnya dipisah itu seperti apa? Kalau menurut saya juga ketika kita berbicara Pancasila kan itu tidak bisa kewarganegaraan pun tidak bisa terlepaskan dari Pancasila kan seperti itu. Nah ini mau dipisah, sedangkan di kurikulum terbaru ini kan dijadikan solusi di mana kurikulum prototipe ini difokuskan untuk siswa maupun mahasiswa itu nanti untuk itu namanya menerima pendidikan secara optimal dan akan mengambil pelajaran-pelajaran yang memang itu krusial dan penting kan seperti itu, sehingga ketika kita bicara ini nanti dipisah otomatis kan ada 2 pelajaran baru lagi kan seperti itu. Menurut pandangan Prof kira-kira itu nanti itu seperti apa, urgensinya apa, dan juga kira-kira itu seperti apa sih? Oke, untuk pelajaran Pancasila ya, mata pelajaran Pancasila atau mata kuliah Pancasila itu menurut saya itu urgen, itu mutlak perlu sebagai satu bangsa yang berdasarkan Pancasila, berideologi Pancasila ya, ini mutlak perlu. Kenapa? Karena fungsi Pancasila itu kan banyak sekali. Misalkan sebagai dasar negara nanti tentu akan mengajarkan warga negara ini bagaimana hidup bernegara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem ketatanegaraan seperti apa dan sebagainya. Lalu sebagai pandangan hidup, Pancasila akan mengajarkan moral pada kita, bagaimana sih sebetulnya kita menjadi manusia Indonesia yang bermoral, berwatak, dan berjiwa Pancasila, yaitu nilai-nilai moralitas dan karakter, dan ini tetap dibutuhkan di masyarakat dunia manapun juga. Nah, lalu yang kedua tentu ini bagaimana kemudian meyakinkan pada bangsa ini, anak-anak generasi bangsa ini, bahwa Pancasila itu adalah pilihan terbaik. Ya, terbaik bagi bangsa ini untuk membimbing bangsa ini menuju apa yang dicita-citakan itu. Nah, oleh karena itu pelajaran ini menjadi penting. Kenapa? Anak-anak yang sekarang ini kan tidak terlibat dalam satu proses penyusunan, pengalamannya dan sebagainya, lalu konstruk atau implementasi Pancasila di dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara tidak. Ini oleh karena itu menjadi wajib ya. Ini saya kira cuma persoalannya nanti apa yang diajarkan di SD, apa yang diajarkan di SMP, apa yang diajarkan di SMA, dan apa yang diajarkan di perguruan tinggi. Nah, ini seringkali campur aduk sehingga menimbulkan kebosanan. Mestinya ini tidak boleh ada pengulangan. Ini yang seringkali mungkin kenapa sih Pancasila terus meneruskan gitu. Padahal kalau kita kaji itu ya banyak sekali memang persoalannya, karena seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa ini tidak bisa lepas dari Pancasila gitu. Ya. Karena memang pemikiran dari Pancasila kan ketika kita menelik dari Soekarno pun berkata bahwasannya Pancasila itu kan digali dari pemikiran bangsa kan seperti itu. Bukan dibuat, kan digali. Kalau kita berbicara digali ya kan, digali kan berarti kan sudah pernah ada kan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih Prof. Jadi mungkin barangkali kalaupun saya bisa menyimpulkan dari Prof Sono bilang ini sangat perlu, soalnya kan memang ini dari segi ideologi dan juga menjadi dasar negara, sehingga nanti perspektif dan juga pemahaman dari masyarakat Indonesia terutama ini lebih paham dan mengetahui dan mengenakan seperti itu. Jadi mungkin itu sih Prof. Mungkin barangkali untuk pertemuan kita mungkin bisa kita cukupkan sekarang, karena memang dan semoga untuk podcast kita kali ini terkait pendidikan tadi semoga bisa menjadi informasi kepada masyarakat yang mengkonsumsi video-video kita. Jadi mungkin terakhir nih Prof, mungkin barangkali Prof punya pesan atau pesan kepada tenaga pendidik, siswa maupun orang tua terkhusus di dunia pendidikan untuk terakhir. Ya, pesan saya yang pertama adalah doronglah anak-anak itu bermimpi. Ya, doronglah anak-anak itu bermimpi, karena dengan mimpi itu akan memberikan kekuatan pada anak itu untuk terbang, dalam bahasa saya ini ya. Karena kalau dia tidak punya mimpi ya sudah akan diam di tempat ya. Baik,
terima kasih Prof. Jadi mungkin barangkali untuk podcast kita bisa kita cukupkan. Jadi terima kasih untuk Prof. Harsono yang telah menemani kita. Bisa kita akhiri untuk pertemuan podcast kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Prof. Harsono telah menyempatkan kehadirannya di podcast kita di Sosmed Kreatif Media. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.